Oke, sahabat Salam, Kaverim semua, Brukim Habaim, selamat datang di dalam Parasat Faigas, ya, bersama Ori Indonesia dan Ori Singapura. Saya Talmid Andre Widodo dari Yeshivat Sufu. Dan sebelum kita memulai diskusi atau belajar Parasat Faigas, kita ucapkan dulu berkat sebelum belajar Torah. Baruch kata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya diberkatilah Engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan yang telah memerintahkan kami untuk memfokuskan diri kami, mengarahkan hati kami di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam nama Masiah Yeshua. Kita sama-sama katakan amin. Dan untuk siur Parasat Faigas ini saya akan dedikasikan untuk Havirim yang tidak bisa hadir karena beberapa alasan, sedang dalam perjalanan, kembali, atau ada yang sakit, ya. Untuk pada yang sakit, Havirim semua, saya ucapkan refuah slema dari Hasham Maim, ya. Refuat Haguf, Refuat Hanefesh, ya, terutama kepada Ibu Deborah di Jepara untuk anaknya yang ada di rumah sakit. Semoga Hashem memberikan pemulihan secepatnya. Parasat Faigas, materinya diambil dari Sefer Bereshit pasal 44 ayat 18 sampai 47 ayat 27, Haftarah dari Yehezkel 37 ayat 15 sampai 28, dan Brit Chadash dari Maaseh Haslichim, Kisah Para Rasul 7 9 sampai 16. Kita mulai dari pasal 44 ayat 18. Di situ dikatakan, Faigas Elaf Yehuda Vayomer bi Adonai, dan Yehuda datang mendekat. Itu yang menjadi judul parasahnya. Faigas itu artinya datang mendekat. Dan Yehuda datang mendekat kepada dia, yaitu kepada Yosef, dan berkata, "Oh my Lord, oh Tuanku." Jadi ini berbicara tentang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, my Lord itu dalam hal bahasa Inggris atau dalam bahasa Ibrani, ya, sama saja. Itu adalah sesuatu hal yang lumrah biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuanku. Nah, kita memanggil Yeshua sebagai Masiah kita, juga kadang-kadang memanggilnya sebagai Tuanku, kayak Tuanku Raja. Oh my Lord, itu maksudnya. Adoni, gitu. Itu suatu panggilan yang sering dirujuk kepada seseorang yang dihormati, yaitu seorang penguasa, seorang raja. Oh my Lord. Please let your servant speak. Izinkan hambamu ini berbicara untuk didengar oleh Tuanku. Kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia itu kata Tuan dan Tuhan pakai huruf H itu orang-orang bingung membedakan. Sebenarnya Tuhan itu pakai huruf H itu adalah sama seperti Lord sebenarnya. Tuanku, Master. Halo bos gitu kalau dalam bahasa zaman modern sekarang. Ya bos gitu. And let not your anger burn against your servant. Jangan marah ya Tuan, karena Tuan adalah seperti Firaun itu sendiri. Itu perkataan Yehuda kepada Yosef. Kata Faigas itu berasal dari akar katanya adalah nagash, yang artinya adalah datang mendekat untuk berhadapan satu sama lainnya. Hiskuni mengatakan begini, seeing that he could not remove every official surrounding Joseph, as Joseph did later on, he had no choice but to approach him face to face. Melihat kondisinya saat itu, Yehuda melihat bahwa, wah, Yosef dikelilingin oleh pasukan khusus, dan Yehuda sudah janji kepada Yakov bahwa dia akan menjaga Benyamin, jangan sampai dia pulang tanpa Benyamin. Tetapi Benyamin ditahan oleh Yosef. Buat Yehuda, wah saya nggak bisa ini, saya udah janji kepada Yakov untuk membawa pulang Benyamin, mau nggak mau, Yehuda harus stand up. Yehuda harus bangkit. Langsung face to face dengan
Yosef. Itu penjelasan Hiskuni. Or HaChaim mengatakan di kata Vaigas itu, ya, di dalam Bereshit Rabbah, Midras Rabbah pasal 93:6 mengatakan kalimat Vaigas itu merujuk bahwa Yesua itu siap untuk berperang, siap untuk melawan, siap untuk fighting. Itu penjelasan Or HaChaim. Rabbeinu Bachya mengatakan, sesuai dengan Midras Rabbah, Bereshit Rabbah itu adalah Midras semuanya ya, bahwa kata Vaigas itu bisa diartikan memberikan penghakiman atau rekonsiliasi atau juga perang. Dalam hal ini, in this instance, Yehuda memakai 3 cara pendekatan ini. Mau judgment, mau rekonsiliasi, atau perang, saya udah siap. Pokoknya apapun harganya, saya akan bawa pulang Benyamin. Nggak bisa ditawar-tawar. Kalau enggak, Yakov meninggal. Israel mati. Yakov kan namanya diganti jadi Israel. Itu arti kata Vaigas Yosef. Ini dia Midras Rabbah, Bereshit Rabbah, bahwa kata Vaigas itu, sesuai penjelasan Rabbi Yehuda, Vaigas itu artinya datang mendekat untuk berperang. Seperti di ayat Samuel Bet, pasal 10 ayat 13, 2 Samuel 10 ayat 13. Jadi Yoav dan bangsa dan orang-orangnya mendekati untuk siap perang, bertempur. Itu arti kata Vaigas. Rabbi Nehemia mengutip Yosua 14 ayat 6 yang memakai kata Vaigas juga artinya datang mendekat untuk mediasi, berunding. Gitu. Dan juga di Raja-Raja 1 Raja-Raja 18 ayat 36, mediasi itu bisa diartikan juga sebagai berdoa. Ya. Khazal menjelaskan datang mendekat untuk berdoa. Seperti di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36. Rabbi Eleazar menegaskan bahwa Yehuda, Vaigas Yehuda artinya Yehuda itu datang mendekat pada Yosef dengan 3 kemungkinan ini. Kalau perang, dan mengatakan begini, if it be war, kalau ini harus berperang, saya akan siap berperang. If it be mediation, kalau ini untuk mediasi, saya juga siap untuk mediasi. If it be for appealing, kalau ini untuk berunding, saya juga siap untuk berunding. Jadi ini semua arti kata Vaigas. Sikap yang ditunjukkan oleh Yehuda untuk mempertahankan Benyamin apapun harganya yang harus dibayar, itu di dalam bahasa Ibrani disebut suatu konsep yang namanya arvut. Rabbi Schneerson, ya, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Zichrono Livracha, mengatakan begini di dalam Likutei Sichot. Sesuai penjelasan Bereshit Rabbah, Midras Rabbah 93 ayat 6, Yehuda siap untuk berperang dengan Yosef. Dan dia merasakan bahwa harus lebih bertanggung jawab atas saudara-saudaranya semua, terlebih lagi karena Yehuda sudah menjadi penjamin untuk Benyamin supaya Benyamin bisa pulang dengan selamat. Sikap yang ditunjukkan oleh Yehuda ini disebut sebagai arevut. Yehuda and his brothers were very strong, but greatly outnumbered. Yehuda dan saudara-saudaranya itu sangat kuat. Bayangin aja dulu waktu Dina diperkosa oleh penduduk kota Shechem, cuman 2 orang saja, Simon dan Levi, itu bisa memusnahkan satu kota. Itu kekuatan yang dimiliki oleh anak-anaknya Yakov. Yehuda sendiri sangat kuat, tapi dalam jumlah kalah dibanding dengan tentara-tentara Mesir. Nah, pertanyaannya, why did Yehuda want to wage war? Mengapa Yehuda mau untuk berperang? Walaupun dalam hal jumlah itu kalah. Yehuda berkata kepada Yosef, Yosef, we are Jews, and Benjamin is young member of our people. Saat itu Yehuda nggak memanggil Yosef, dia memanggilnya tuanku.
Kita adalah orang-orang Yahudi. Dan Benyamin itu adalah anggota keluarga kita yang paling muda. When even one Jew is in danger spiritually, kalau ada satu orang Yahudi dalam kondisi bahaya secara rohani, adalah tanggung jawab semua orang Yahudi untuk melakukan sesuatu ya sesuai dengan apa yang ada, kekuatan yang ada pada diri mereka untuk menyelamatkan satu orang ini dan mengembalikan satu orang Yahudi ini kembali ke bapaknya, yaitu dalam tanda kurung siapa bapaknya orang Yahudi? Hashem, dan juga mengembalikan kepada Torah. Jadi artinya kalau ada orang Yahudi yang tidak berjalan sesuai halakha, ini adalah tanggung jawab seluruh komunitas Yahudi untuk membawa orang itu kembali berjalan sesuai halakha. Ya. Remaining in Egypt would spell assimilation for Benjamin. Karena apa? Kalau Benyamin dibiarkan tinggal di Mesir, ada kemungkinan Benyamin itu asimilasi menjadi orang Mesir. Ini yang resiko bahaya jika Benyamin itu tinggal, tidak pulang bersama saudara-saudaranya orang Yahudi. Therefore, yang biru itu, therefore we will do anything. Itu sebabnya kami akan melakukan apa saja, and even endanger ourselves. Dan bahkan kalau itu harus membahayakan diri kami untuk menyelamatkan saudara kami ini. Itu arti kata vayigash. Membawa makna, di baliknya adalah ada konsep yang namanya arvut. Artinya spirit of brotherhood, persaudaraan. Itu sebabnya kalau ada satu orang salah jalan, itu akan mempengaruhi semua satu komunitas. Itu konsep arvut. Problem utama di komunitas Gentiles adalah lack of arvut. Tidak ada pemahaman tentang konsep arvut. Keterikatan satu sama lainnya, persaudaraan satu sama lainnya, biasanya Gentiles itu hanya cuek. Bodoh amat. Itu kan kata-kata yang sering kita dengar, bodoh amat, biarin aja. Itu maunya mereka. Tapi tidak, kalau Haverim merasa dicangkokkan menjadi bagian dari Israel, keluarga Israel, karena Haverim memiliki Yeshua, Haverim harus mempunyai karakter arvut ini terhadap satu sama lainnya. Ya, saya ulangin lagi karena ini penting. Kalau Haverim merasa bahwa Haverim dicangkokkan menjadi bagian komunitas Israel karena Haverim memiliki Masiah Yeshua, Haverim harus memiliki karakter arevut ini. Karena inilah yang ditunjukkan oleh Yehuda kepada Gentiles yang saat itu dalam tanda kurung adalah Yosef. Yehuda mengatakan kita orang Yahudi dan kita bertanggung jawab untuk mempertahankan, menyelamatkan satu orang kalau ia dalam kondisi bahaya. Nah, sekarang Haverim bisa ngerti konsep di Perjanjian Baru. Dulu Haverim melihat, ada gambar di pemahaman yang lama. Haverim sering lihat gambar Yeshua menggendong seekor domba, ya, menyelamatkan satu domba yang ada di tebing jurang. Kan sering banyak tuh lukisan-lukisan seperti itu. Itu sebenarnya konsep arvut. Hanya untuk menyelamatkan satu orang saja, ia harus siap untuk memberikan apa saja termasuk mengorbankan nyawanya. Itu namanya arvut. Jadi, kalau Haverim memahami Torah, Haverim akan memiliki konsep untuk memahami Perjanjian Baru dengan benar. Karena untuk bisa mengerti Perjanjian Baru, Haverim harus mengerti Torah. Saya ulangin lagi, supaya Haverim bisa mengerti Perjanjian Baru,
Haverim harus memahami Torah, nilai-nilai yang berlaku di dalam Torah. Karena perjanjian baru itu tidak dibuat untuk terpisah dari Torah. Perjanjian baru itu dibuat sebagai bagian dari Torah. Karena janji yang disebutkan di Torah itu baru hadir muncul di perjanjian baru. Sehingga untuk bisa memahami perjanjian baru secara benar, secara konteks, Haverim harus memahami nilai-nilai yang berlaku di dalam Torah itu. Aturannya atau proses untuk memahami perjanjian baru. Banyak orang yang salah mengerti tentang perjanjian baru, terutama tulisan-tulisan dari Paulus atau Rabi Saul. Ini konsep arevut, satu sama lainnya. Ini konsep yang dijunjung tinggi setiap orang Yahudi dimanapun mereka berada. Saya berikan contoh, kalau Haverim datang ke Israel, ke tembok ratapan, pada saat hari raya, misalnya Paskah atau Pesach atau Shavuot atau Sukkot, di tembok ratapan itu seluruh orang Yahudi, baik itu yang bajunya hitam putih, ataupun itu yang bajunya santai, baju pakai kaos, mau Yahudi Reform, Yahudi konservatif, Yahudi ortodoks, Yahudi mesianik, pada saat hari raya, berdoa sama-sama di situ. Mengapa? Arevut. Konsep arevut ini dijelaskan di Talmud Babilonia, Traktat Shavuot 39a, dengan kalimat yang terkenal adalah Kol Israel Arevim Ze Baze. Ini adalah penjelasan dari Imamat 26 ayat 37, Vayikra 26 ayat 37. Di situ dikatakan mereka akan tersandung satu sama lainnya. Imamat 26 ayat 37. Apa artinya tersandung satu sama lainnya? Bagaimana kita menginterpretasikan ayat ini? Imamat 26 ayat 37, kita cross-check ke dalam Talmud, di dalam Mishnah, di dalam Gemara. Di situ dikatakan, the entire Jewish people are considered guarantors for one another. Seluruh komunitas orang-orang Yahudi itu harus menjadi penjamin satu sama lainnya. Kalian tuh harus menjadi tanggung jawab, harus memberikan pertanggungjawaban satu sama lainnya. I responsible for you, you responsible for me. You watch me, I watch you. Itu artinya. Ini dia ayatnya, Imamat 26 ayat 37, di situ dikatakan, ya, Bechaslu ish beakhif, dan mereka akan stumble mereka akan terjatuh satu sama lainnya. Apa artinya mereka terjatuh tersandung satu sama lainnya? Apa artinya ini? Bagaimana kita menginterpretasikannya? Rabbeinu Bahya mengatakan, sesuai dengan Sanhedrin 27b, ayat Imamat 26 ayat 37 ini artinya they will stumble each other over the sins committed by the other. Mereka akan jatuh karena dosa yang dilakukan oleh orang lain. Bayangkan nih, saya taat Torah, tapi ngelihat teman melakukan yang salah, saya akan dicap salah. Itu nilainya, itu value yang Hasem terapkan. Saya praktikin Torah, tapi ngelihat teman saya salah mempraktikkan Torah, melanggar Torah, saya juga dicap salah. Itu arevut. Wah, kalau gitu, kalau kita ngelihat teman kita salah jalan, supaya kita juga nggak jadi korban, dicap salah, kita harus ingetin dong teman kita. Jangan, itu salah loh. Itu artinya care each other. I watch you, you watch me ya. Cross-check. Check and cross-check. Itu kalau acara di TV ya. Tapi dalam bahasa Ibrani itu arevut. Kita monitor satu sama lainnya. Jangan sampai ada yang tertinggal, salah. Ini dia Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin 27b. Arti ayat Imamat 26 ayat 37 secara homiletical diartikan begini. Orang-orang Yahudi itu akan stumble
akan jatuh ya satu sama lainnya karena kesalahan mereka. Mereka, they are punished for each other sin. Mereka dihukum karena dosa satu sama lainnya. Jadi, kalau ada orang, oh saya sudah benar kok ngelakuinnya, tenang aja. Tapi kalau ngelihat ada teman kita salah, satu komunitas kita melakukan kesalahan, kita juga kena getahnya, dicap salah. Yang biru, which teaches that all Jews, hal ini mengajarkan bahwa semua orang-orang Yahudi itu dinilai sebagai garantos. Artinya bertanggung jawab satu sama lain. Coba sekarang saya pause sebentar, coba Haverin berpikir. Apakah karakter Arevut ini ada di dalam komunitas kita? Apakah Haverin siap untuk dicangkokkan kepada bangsa Israel? Apakah Haverim siap menjadi pengikut Masiah Yeshua? Apakah Haverim siap menerapkan prinsip ini? Arevut. Kalau ngelihat saudara kita salah, kasih tahu. Salah, jangan cuek. Jangan individual. Harus ada responsibility satu sama lainnya, tanggung jawab satu sama lainnya. Ambil contoh ya, dalam satu komunitas. Dalam satu komunitas itu bukan hanya one man show. Ada orang yang tugasnya begini, ada orang yang tugasnya begitu, supaya roda komunitas itu bisa jalan. Ya, misalnya ambil contoh dalam kasus yang sedang hangat deh, banjir. Presiden nggak bisa jalan sendiri. Presiden butuh orang yang bisa melakukan peranannya masing-masing. Itu sebabnya ada menteri. Itu sebabnya ada menteri pekerjaan umum. Itu sebabnya juga ada menteri dalam negeri yang membawahi semua Pemda. Pemda itu ada di bawah otoritasnya menteri dalam negeri. Saya ambil contoh lain lagi. Kasus Pulau Natuna, perairan Natuna Utara yang mulai diserbu oleh armada-armada Cina. Ya, itu harus ada koordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri. Jadi semua orang itu ada peranannya masing-masing supaya rodanya bisa jalan. Itulah komunitas. Gitu. Itulah Arevut. Kalau kamu nggak melakukan fungsinya, melakukan tugasnya, kita semua jatuh. Itu konsep yang Hashem ajarkan. Dalam hal spiritual juga, dalam hal rohani juga sama. Itu sebabnya Haverim tanya, apa bagian saya yang sudah saya lakukan untuk komunitas kita, untuk berjalannya fellowship kita. Harus ada, kalau enggak, satu salah, kita semua dicap salah. Dan ini nggak main-main, saya serius dalam hal ini. Di sifat sufu juga, konsep ini kuat. Arvut, bertanggung jawab satu sama lainnya. Jangan sampai ada membiarkan pengajaran yang salah. Kalau kita biarkan pengajaran salah begini, kita biarkan saja, ya sudah, kita semua dicap salah. Itu Arvut. Ada suatu midras di Sir Hashirim. Di situ dikatakan, ketika Hashem memberikan Torah di Gunung Sinai, Hashem meminta penjaminnya apa? Hashem memberikan Torah, jaminannya apa? Sama halnya misalnya Haverim meminjam uang dari bank minta jaminannya. Ya, bank memberikan uang, memberikan pinjaman, bank itu minta jaminannya. Demikian juga Hashem mau memberikan Torah, Hashem minta jaminannya apa? Garantornya apa? Nah, waktu Hashem minta jaminannya apa? Bangsa Yahudi mengatakan, Bapak-bapak leluhur kita jaminannya. Hashem bilang, enggak cukup. Kemudian bangsa Israel bilang,
Kalau gitu, nabi-nabi kita deh jaminannya. Hasyim bilang, nggak cukup. Berikan jaminan yang proper, yang bertanggung jawab. Akhirnya bangsa Israel bilang, anak-anak kami akan melayani Hasyim, itu yang akan menjadi jaminan kita. Akhirnya Hasyim bilang, setuju. Ajar anak-anak kamu belajar Torah, dan saya akan berikan Torahnya. Itu jaminannya yang diberikan bangsa Israel kepada Hasyim. Itu sebabnya dalam hal belajar Torah, lestarikan itu ke generasi-generasi, ke anak-anak kita yang lebih muda. Karena jaminannya itu adalah anak-anak kita. Itu berbicara tentang arevut. Kita lanjut ke ayat 30, ya, yang mengatakan begini. Now, therefore, as soon as I come to your servant, my father, and the boy is not with us, then as his life is bound up in the boy's life. Venafso kesura venafso. Artinya begini, bahwa hidupnya Yakov itu bergantung dengan hidupnya Benyamin. Venafso kesura venafso. Apa arti ayat bahwa nefesnya Yakov itu berhubungan dengan nefesnya Benyamin? Ayat 31. Bahaya kiroto ki en hanaar pamet. Karena begitu melihat nanti bahwa anak laki-laki ini, Benyamin ini tidak pulang, Yakov akan mati. Pamet. Pertanyaan yang harus kita tanya adalah, how did Yaakov's soul become connected with Benjamin's soul? Bagaimana nesamanya Yaakov itu bisa berhubungan dengan Benyamin? Melalui apa gitu loh? Apa yang menghubungkan nesama dengan nesama yang lainnya? Nah, kuncinya ada di kata kesura di ayat ini. Kesura. Kata kesura ya artinya terikat, itu mempunyai nilai gematria 611. Yang sama dengan nilai gematria untuk kata Torah. Sehingga artinya begini, Yakov mengajarkan Benyamin itu Torah. Dan melalui belajar Torah, neshama mereka menjadi connected, menjadi terhubung. Torah itu adalah bahasa yang mempersatukan setiap orang Yahudi di masa lampau, masa sekarang, dan di masa depan. Torah itu alat pemersatunya. Torah itu adalah alat yang mempersatukan setiap orang Yahudi. Torah itu adalah bahasa persatuannya. Itu kutipan dari Rabi Menachem Mendel dari Kotz, yang disebut sebagai sering kenal sebagai Kotzker Rabbi. Ya. Jadi kuncinya adalah begini. Torah study itu penting. Torah study itu yang menghubungkan neshama dengan neshama satu sama lainnya. Karena kita tahu bahwa kita itu cuma debu tanah. Nggak ada apa-apa yang dalam bahasa Inggris debu tanah itu cuma dirt, kotoran, tanah, lumpur doang. Cuman yang menghidupkan lumpur ini, tanah ini adalah karena Hasyim memberikan nesamanya. Nah, yang menghubungkan nesama dengan satu sama lain itu adalah Torah. Itu sebabnya penting kita itu selalu belajar Torah. Belajar. Karena kita akan berhubung nesamanya.
satu sama lainnya. Nah, nesamanya Yakov itu terhubung dengan nesama Benyamin melalui Torah. Karena apa? Yakov mengajarkan Benyamin Torah. Hal yang sama kita bisa lihat di Perjanjian Baru di Yohanan pasal 14 ayat 20. Bahwa nesamot itu terhubung satu sama lainnya. Yesua mengatakan begini. Ya, pada saat itu ya, bahaya bayom tahu, kamu akan mempunyai daat, kamu akan mempunyai pengetahuan bahwa saya ada di dalam Bapa. Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku dan kamu ada di dalam saya dan saya ada di dalam kamu. Itu arti dari connected, terhubung satu sama lainnya. Lanjut di Kejadian 44 ayat 33. Now therefore please let your servant remain instead of the boy. Dan biarkanlah saya itu tinggal untuk menggantikan Benyamin. Dan biar Benyamin pulang untuk bertemu dengan Yakov lagi. Ini yang dikatakan oleh Yehuda. Jadi pertanyaan, apa yang dilakukan Yehuda ini? Saya deh gantinya deh. Biar Benyamin pulang, saya aja yang gantinya. Sikap ini, tadi kita sudah belajar sikap yang ditunjukkan Yehuda, dia mempunyai konsep arvut. Nah, sikap kedua, Yehuda adalah berani berkorban demi saudaranya, Benyamin. Sikap ini disebut sebagai Meshirut Nefesh, self-sacrifice. Saya aja deh gantinya deh. Nah, tentang Meshirut Nefesh, Talmud mengatakan begini. Kalau Haverim atau kalau seseorang harus melanggar sebuah mitzvah, ya, supaya Haverim bisa hidup, boleh melanggar. Misalnya begini, wah saya nggak ada makanan lain nih, makanannya cuma daging babi nih. Tapi Torah nggak boleh kita makan daging babi. Jadi kalau nggak ada makanan lain, cuma ada daging babi, misalnya Haverim lagi travel, tiba-tiba stranded, terjebak gitu ya, di suatu tempat yang nggak ada makanan, terdampar di suatu pulau nggak ada makanan, yang ada cuma daging binatang yang tidak kosher. Apakah Haverim boleh makan? Daging ini nggak kosher, tapi di dalam Jewish law, Haverim mengatakan Haverim boleh makan itu. Aturannya bilang begini. Kalau untuk mempertahankan hidup supaya seseorang tetap bisa hidup, seseorang boleh melanggar mitzvah. Konsep ini disebut sebagai pikuah nefes, preserving life. Mempertahankan kehidupan itu lebih penting bobotnya daripada memelihara mitzvah. Dengan catatan, cuman ada 3 dosa yang tidak boleh dilakukan apapun itu harganya, yaitu penyembahan berhala, perzinahan, dan pembunuhan. 3 dosa ini. Avodah zarah, ya, pembunuhan, dan perzinahan. Kalau seseorang disuruh melakukan 3 hal ini, atau enggak harus akan dihukum mati, maka Talmud mengatakan one must allow himself to be killed. Seseorang harus bersedia mati apapun itu yang dikategorikan sebagai Meshirut Nefesh daripada melanggar 3 dosa ini. Itu artinya Meshirut Nefesh. Jadi saya ulangin lagi supaya Haverim jelas. Mitzvah boleh dilanggar kalau itu demi mempertahankan hidup. Itu poin nomor 1. Istilahnya pikuah nefes. Hanya ada 3 mitzvot yang tidak boleh dilanggar, yaitu penyembahan berhala, perzinahan, pembunuhan. 3 dosa itu nggak boleh dilakukan, walaupun itu harus dibayar dengan nyawa.
Itu Sanhedrin 74a. Saya ambil contoh, kita baru saja selesai merayakan Hanukkah tentang konsep Mesirut Nefesh. Saya kutip dari kitab 2 Makabi pasal 7 ayat 1 sampai 6. Di situ dikatakan begini. Ada 7 saudara ditangkap bersama dengan ibunya mereka. Tentara Yunani kemudian berusaha menyuruh orang-orang Yahudi ini untuk makan daging babi, ya, dengan kalau nggak disiksa. Ayat 2, one of them speaking on behalf of the others. Orang-orang Yahudi yang ditangkap ini berbicara, mengatakan begini, what do you hope to ask and learn from us? We are prepared to die rather than sin against our ancestral law. Kamu ngarapin apa, tentara Yunani? Kita tuh siap mati daripada kita melakukan dosa. Mendengar kalimat ini, raja menjadi marah dan menyiapkan minyak goreng panas, penggorengan, ya, disiapkan. Ayat 4. Begitu penggorengan ini panas, raja memerintahkan untuk motong lidah mereka, dikulitin mereka hidup-hidup, tangan atau kakinya dipotong hidup-hidup, sementara saudara-saudara yang lain dan ibunya tuh menonton. After the brother was maimed and utterly helpless, the king commanded him to be brought to the fire and fried alive. Setelah itu, mereka dibawa ke dalam penggorengan dan digoreng hidup-hidup. Walaupun asap dari penggorengan itu naik ke udara, ibunya menguatkan mereka untuk siap mati secara terhormat dengan mengatakan begini. Ayat 6, Hashem, God truly watches over us. Hashem akan tetap selalu menjaga kita. Neshamanya ya maksudnya. Dan akan datang menolong kita. Musa, Moshe Rebenu sudah bersaksi di ayat Ulangan 32 ayat 36. Hashem akan mempunyai belas kasihan kepada hamba-hambanya. Jadi, ini yang disebut sebagai Mesirut Nefesh. Jadi, perayaan Hanukkah itu bukan hanya menyalakan lilin atau main dreidel, tapi ada makna yang lebih penting. Apakah kita siap melakukan Mesirut Nefesh, self-sacrifice, untuk mengalahkan kegelapan? Inilah yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi zaman itu. Dan sampai sekarang, kegelapan itu tetap ada, kita harus mengalahkan dengan terang. Terang itu hanya ada di dalam Torah. Yesua juga melakukan Mesirut Nefesh. Kematian Yesua itu bukan korban manusia, Kafirin. Apa yang dilakukan Yesua itu Mesirut Nefesh. Bukti ayatnya, kita lihat di Yohanes 10 ayat 18. Di situ dikatakan, ayat 17. Itu sebabnya Bapa itu mengasihi saya, karena saya memberikan neshama saya, dan saya bisa mengambilnya lagi. Jadi, ayat 17 itu penting untuk dimengerti bahwa Yesua itu sengaja memberikan neshamanya. Itu disebutnya sebagai self-sacrifice, Mesirut Nefesh. Ayat 18, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil neshama saya dari saya. Ve'is lo yikachenah meiti. Tidak ada seorang bisa mengambil dari saya. Tetapi, ya, im ani me'atzmi, saya menyerahkannya atas kehendak saya sendiri. Itulah otoritas yang diberikan kepada saya untuk menyerahkan neshama saya. Dan saya mempunyai otoritas untuk mengambil neshama saya kembali. Inilah mitzvah yang saya terima dari Bapa. Jadi kematian Yesua itu bukan korban manusia, Haverim, seperti yang sering dituduhkan kepada kita. Kematian Yesua itu kategorinya adalah Mesirut Nefesh, karena ada ayatnya mengatakan bahwa Ki im ani me'atzmi et nenah, ya, saya memberikan nyawanya, saya memberikan neshamanya atas kehendak saya sendiri.
Bukti lain dari Mesirut Nefes, Uri, Lukas 23:34. Ya. Vayomer Yeshua Avi, Rabi Melech HaMashiach, Yeshua berkata, ya, Bapakku, tolong maafkan mereka. Slichah, karena mereka tidak mempunyai da'at, tidak mempunyai pengetahuan apa yang mereka lakukan. Ampunin mereka. Ini Mesirut Nefes, self-sacrifice. Saya siap mati untuk menggantikan kamu. Itu ciri khas seorang Yahudi. Arvut, Mesirut Nefes. Nah, sekarang kita juga diajarkan mengapa Yehuda bisa memiliki sikap arvut, sikap Mesirut Nefes. Yang kita ingin pelajari dari peristiwa ini adalah konsep midah keneged midah. Abarbanel mengatakan bahwa Hashem itu bekerja dengan konsep midah keneged midah. Karena Yehuda sudah menjual Yosef dulu ke dalam perbudakan, Yosef dijadikan budak, sekarang ya Yehuda harus memberikan dirinya untuk menjadi budaknya Yosef untuk menggantikan Benyamin. Ini konsep midah keneged midah. Ya. Banyak hal di dalam dunia ini, konsep midah keneged midah itu kelihatan jelas kok. Ini dia, di Parashat Vayeshev kita lihat bukti bahwa Yehuda menjual Yosef untuk menjadi budak di Kejadian 37 ayat 26 sampai 27. Ya. Vayomer Yehuda, dan Yehuda berkata, Vayomer Yehuda el Echav, berkata kepada saudara-saudaranya, apa sih untungnya kita membunuh dia? Dan menyembunyikan darahnya, 27. Lechu venim kerenu, kita jual aja mereka kepada orang Ismail, biar tangannya gitu, biar kita lepas dari kesalahan. Karena dia saudara kita, darah daging kita, dijual deh ke Ismail. Karena Yehuda menjual Yosef, akhirnya Hashem dengan midah keneged midah, pada saat Yosef menjadi raja di Mesir, orang kedua di Mesir, Yehuda harus memberikan diri untuk menjadi budak sebagai pengganti Benyamin. Karena dia dulu pernah menjual Yosef. Nah, melihat peristiwa ini, kita sekarang move forward, kita maju ke depan, Bereshit 45 ayat 1. Dan Yosef tidak bisa menahan dirinya lagi, melihat sikap yang ditunjukkan oleh Yehuda, melihat bahwa Yehuda mempunyai konsep arvut, Yehuda memiliki konsep Mesirut Haneves, dia rela berkorban. Hal itu membuat Yosef itu tidak tahan lagi, tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Kemudian dia mengatakan, Hotsi'u kol is me'alai. Pergi semua orang dari saya. Yosef bilang gitu. Apa artinya pergi semua orang? Jadi supaya tidak ada lagi orang-orang yang dekat dengan Yosef. Rashi mengatakan begini, Yosef tidak bisa lagi melihat orang-orang Mesir, yaitu Gentiles, harus berdiri menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya itu dipermalukan ketika Yosef menyatakan dirinya. Yosef pun mempunyai sikap care, concern atas kehormatan saudara-saudaranya. Kalau kita kembangkan peristiwa ini, Yosef di Mesir adalah wujud dari Yeshua yang menderita. Kemudian Yeshua nanti akan menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya bangsa Israel. Yeshua pun akan melakukan hal yang sama karena Torah mengatakannya seperti itu, bahwa Yosef mengatakan semua Gentiles pergi dari sini.
Pada saat Yesua menyatakan dirinya kepada orang-orang Yahudi, tidak akan ada lagi Gentiles, kafirin. Supaya apa? Orang-orang Yahudi itu tidak dipermalukan. Bahwa dulu mereka benci Yesua, dulu mereka menganggap Yesua itu adalah bla 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 bla. Yesua itu tidak kosher, namanya Yesu. Banyak orang berpikir bahwa bangsa Israel sekarang mereka menolak Yesua. Mereka layak dihukum. Mereka layak dipermalukan. Tapi melihat Yosef begitu concern atas kehormatan saudara-saudaranya, demikian juga Yesua, dia concern atas kehormatan bangsanya. Itu yang harus KBRI mengerti dari peristiwa ini, antara rekonsiliasinya Yosef dengan Yesua, Yosef dengan Yehuda. Hiskuni mengatakan begini, apa arti kalimat Hotsiu kol ish, pergi semua orang dari saya. Apa artinya Hotsiu kol ish? Hiskuni mengatakan begini, he could not wait until all those present would leave of their own accord, but he called out loudly that everyone other than the brothers be removed from his presence immediately. The Torah adds the word velo amat ish ito. Tidak ada seorang pun yang tinggal bersama-sama dengan Yosef. Untuk menjelaskan the speed, kecepatan orang-orang harus membubarkan diri, meninggalkan Yosef. Behit fada Yosef, dan Yosef menyatakan dirinya. Huruf bet di kalimat behit fada artinya Yosef menyatakan dirinya on account of himself. In order for the brothers to accept Joseph's claims, supaya saudara-saudaranya bisa menerima bahwa, mempercayai bahwa dia adalah benar-benar Yosef, ben Yaakov, supaya saudara-saudara bisa percaya bahwa Yosef ini adalah benar-benar adalah adik mereka, the matter of his sale had to be aired. Masalah tentang menjual Yosef ke dalam perbudakan itu harus dijelaskan. Yosef wanted to spare his brothers the embarrassment of becoming known as people who had sold their brother. Yosef ingin untuk Yosef menjaga supaya saudara-saudaranya itu tidak dipermalukan di depan umum. Karena mengetahui bahwa mereka pernah menjual Yosef. Hence, he had to clear everyone out of the room. Itu sebabnya Yosef menyuruh semua orang-orang Gentiles keluar dari ruangan. When the Torah mentions immediately afterwards that Yosef wept loudly when he revealed himself. And all of Egypt heard about it. Ketika semua Gentile sudah keluar, Yosef berteriak dengan kencangnya sampai-sampai seluruh Mesir mendengar suara Yosef. This is a clear indication, ini adalah bukti bahwa Yosef was not concerned that he could not be overheard. Yosef nggak peduli suaranya itu mau didengar sampai seberapa jauh, Yosef nggak peduli. Tapi yang penting saudara-saudara saya itu tidak dipermalukan di hadapan Gentiles. He was only concerned that his brother's part in all this should not be overheard. Yosef hanya concern, hanya memikirkan bahwa saudara-saudaranya itu, kasus yang pernah dialami saudara-saudaranya itu, hanya cukup diketahui oleh mereka saja, tidak oleh orang luar. Jadi, sama halnya Yosef begitu memperhatikan kehormatan saudara-saudaranya, Yesua pun sampai sekarang tetap menjaga kehormatan Israel, orang-orang Yahudi. Maupun itu ortodoks, maupun itu non-ortodoks, maupun itu yang sudah percaya, maupun itu yang belum percaya. Karena mereka saudara sedarah daging. Jadi, buang konsep
membenci ortodoks, buang konsep alergi dengan ortodoks, buang konsep itu semua. Pada saat Yesua datang, rekonsiliasinya sama seperti Yosef rekonsiliasi dengan Yehuda. Tidak ada Gentiles. Gentiles disuruh keluar. Yang ada adalah hanya Yosef dengan saudara-saudaranya. Dalam Midrash Tanhuma dikatakan begini, Rabbi Samuel ben Nachman remarked, then Yosef placed himself in an extremely precarious position, for if his brother had killed him, not a single person would have been aware of it. Why did he say, cause every man to go out from me? Beresin 45 ayat 1. Yosef had said to himself, I would rather die than shame my brothers before Egyptians. Sama. Midrash Tanhuma mengatakan hal yang sama. Saya lebih baik mati daripada saudara saya ini dipermalukan di depan orang-orang Gentiles. Sama halnya waktu Yesua mengatakan, Bapa ampunilah kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mesirut nefes. Begitu Yehuda menunjukkan sikap mesirut nefes, Yosef pun menunjukkan sikap mesirut nefes. Artinya, di sini kita mempelajari ada kunci cara supaya Yesua bisa menyatakan dirinya di hadapan orang-orang Yahudi. Kuncinya adalah satu, mesirut nefes. Kalau Yehuda tidak memiliki mesirut nefes, Yosef mungkin tidak akan menyatakan dirinya bahwa siapa dirinya. Yehuda itu sekarang disebut sebagai Yehudim. Kalau orang-orang Yahudi sekarang tidak memiliki sikap mesirut nefes, Yesua akan tertunda-tunda terus kedatangan. Konsep mesirut nefes ini penting, esensial, supaya Yesua bisa menyatakan dirinya secepatnya. Kita rindu Yesua datang. Selama 2000 tahun ini kita menunggu kapan Yesua datang, kapan Yesua datang. Karena apa? Israel nggak siap. Begitu juga karena Gentiles-nya juga masih terpisah dari Israel, memisahkan diri dari Israel. Sedangkan di dalam Torah, kita lihat bagaimana Gentiles menggabungkan diri dengan Israel. Midrash Tanhuma, Parashat Vayigas 3 ayat 6. Rabbi Simon ben Lachish ini adalah Chazal atau sages yang ada dari tanah Israel, era Israel yang berpartisipasi dalam membuat Talmud Yerusalmi. Rabbi Simon ben Lachish berkata, to what may this situation be compared? Situasi ini bisa dibandingkan dengan apa? Tentang rekonsiliasi antara Yosef dengan Yehuda. To two who are wrestling, seperti orang yang lagi bergumul, bergulat. When one of them realizes that he is about to defeat it, ketika seseorang berpikir bahwa saya akan kalah, he says to himself, dia berkata kepada dirinya, he is going to defeat me, dia akan mengalahkan saya, and I will be disgraced in the sight of all, dan saya akan dipermalukan di depan umum. What does he do? Apa yang dia lakukan? He kisses his opponent's hand. Dia mencium tangan lawannya, and the anger of the stronger wrestler is assuaged. Dan kemarahan dari lawan yang lebih kuatnya itu menurun. Similarly, when Yosef saw that Yehuda's anger was mounting, hal yang sama ketika Yosef melihat bahwa Yehuda mulai menyala-nyala untuk mempertahankan Benyamin, Vayigas siap untuk berperang, he was afraid. Yosef menjadi takut, bukan takut terhadap Yehudanya, enggak. Tapi takut Yehuda itu jadi dipermalukan di publik. He was afraid that he would be humiliated before the Egyptians.
So he called out immediately, I'm Yosef, your brother. Itu sebabnya Yosef berkata, saya Ani Yosef. Penjelasan Midrash Tanhuma. Sefer Bereshit 45 ayat 3 di situ dikatakan, Vayomer Yosef el Echav, Ani Yosef, Haot Avichai. Dan Yosef berkata kepada saudara-saudaranya, saya adalah Yosef. Apakah bapak saya masih hidup? Kalimat ini memiliki makna yang dalam. Ani Yosef, Haot Avichai. Yosef very first word, kalimat pertama yang Yosef katakan adalah mempertanyakan kondisi bapaknya, yaitu siapa? Israel. Siapa bapaknya Yosef? Israel. Saat Yeshua datang yang kedua kalinya, yang Yeshua akan tanyakan adalah bagaimana the state of Israel? Bagaimana negara Israel? Apakah sekular? Apakah religius? Apakah Israel masih hidup? Itu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Yeshua. Bukan berarti bahwa Yeshua nggak tahu, bukan. Artinya mempertanyakan kondisinya, gimana Israel secara spiritual. Rabbeinu Bahya mengatakan begini. Begitu Yosef menyatakan dirinya, Ani Yosef, saya adalah Yosef, saudara-saudaranya shock, terkejut, gemetar, dan ketakutan. Rabbeinu Bahya mengatakan, mereka seperti orang yang terkena petir di siang hari, shock. Mereka menyadari bahwa mereka sudah menjual Yosef ke dalam menjadi budak. Nah, sekarang mereka melihat Yosef menjadi raja di hadapan mereka. Mereka juga takut bahwa Yosef nanti akan balas dendam. Ekspresi kalimat nif halu artinya itu seperti dijelaskan di Yesaya 13 ayat 8. Seperti overcome by terror. Seperti kena teror. Sesuai Midrash Tanhuma Vaigas pasal 5, Yosef berkata begini. Waktu Yosef berhadapan dengan Yehuda. Did you not say this one brother is dead? Bukankah kamu dulu pernah bilang bahwa kakak dari Benyamin ini udah mati? Saya akan panggil dia sekarang, dan dia akan datang ke hadapan saya. Itu sebabnya Yosef bilang begini, Yosef ben Yaakov, datang kepada saya. Itu yang dibilang Yosef. Saudara-saudaranya melihat satu sama lainnya ke sekeliling pojok ruangan. Nggak ada yang nggak ada. Mana Yosef? Kemudian Yosef bilang, apa yang kamu cari? Sayalah Yosef. Begitu saudara mendengar bahwa ternyata yang berdiri di hadapannya adalah Yosef, mereka hilang kesadarannya, pingsan. This is why they could not answer. Itu sebabnya mereka tidak bisa menjawab Yosef. Nah, Rabbi Yohanan used this experience of Joseph's brother to exclaim. Rabbi Yohanan mengatakan, pengalaman yang dialami oleh saudara-saudaranya Yosef ini mengatakan begini. Woe to us on the day of our death. Woe to us when we will be called upon to answer for our sins. Celaka kita nanti pada saat kita binasa. Celaka juga nanti pada saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada saat kita berdosa. Itulah yang akan dihadapi oleh setiap orang Yahudi pada saat Yeshua datang kedua kalinya. Celaka kita. Ternyata dia nih Masiah. If the brothers were so stricken when they heard Joseph reveal himself to them, how much more we will be frightened when we stand before God to be judged. Rabbeinu Bahya mengatakan begitu. Kalau saudara-saudaranya ada ketakutan saat berhadapan dengan Yosef, ketika Yosef menyatakan dirinya, lebih takut lagi bagaimana kita nanti berdiri di hadapan Hashem untuk dihakimi, untuk mengetahui siapa sosok Mesias sebenarnya. Kejadian 45, Sefer Bereshit pasal 45 ayat 4-5. Yosef berkata kepadanya, ya,
Come near to me, datang sini mendekat. Dan mereka datang mendekat dan berkata, saya adalah Yosef yang kamu jual ke Mesir. Ayat 5, sekarang mereka jadi stres, jadi takut, atau marah kepada diri mereka sendiri. Karena mereka sudah menjual Yosef. Karena Hasem mengirim Yosef untuk memberikan kehidupan. For God sent Yosef before you to preserve life. Hasem memang sengaja mengutus Yeshua sebelum kamu untuk memberikan kehidupan. Ini konsep Masiah ben David. Kalimat Geshuna Elai, datang sini mendekat. Yosef melihat bahwa mereka ragu-ragu. Dan Yosef berkata kepada dirinya, now my brothers feel ashamed. Wah, sekarang saudara-saudara saya jadi merasa nggak enak nih. Itu sebabnya Yosef menunjukkan bahwa saya itu sudah brit milah. Saya Yosef. Rabbi Nubahya mengatakan, when Yosef saw that the brothers were frightened, ketika Yosef melihat bahwa saudara-saudaranya menjadi takut dan jadi mundur, Yosef bilang, datang sini dekat. Nggak usah takut. Sesuai dengan Midras Rabbah, pasal 93 ayat 10, alasannya mengapa Yosef meminta saudara-saudara datang mendekat adalah untuk menunjukkan bahwa saya itu brit milah, saya itu Yosef benar-benar. Itu penjelasan Rabbi Nubahya. Unity of Masiah ben Yosef dan Israel. Jadi di sini kita belajar tentang rekonsiliasi antara Yehuda dan Yosef, atau dengan kata lain, kesatuan antara Yeshua dengan Israel. Saya coba bikin fontnya supaya cukup. Di dalam Haftarah untuk parasat Vayigas ini, di Yeskel 37 ayat 16, di situ dikatakan, anak manusia, Ben Adam, ambil 2 tongkat, 1 tongkat Yehuda, 1 tongkatnya Yosef. Ya. Dan ayat 17 di sini, sebentar ya, sini keputus. Ini berbicara tentang nubuat Khaberim. Yeskiel mengatakan begini, ambil 2 tongkat itu, tongkat Yehuda yang melambangkan orang-orang Israel, dan juga ambil 1 tongkat lain, tongkat Yosef. Ayat 17, join them one to another. Gabungkan tongkat ini satu sama lainnya, supaya mereka menjadi satu di tangan. Yehuda adalah Masiah ben David, karena David itu berasal dari suku Yehuda. Yosef berbicara tentang Masiah ben Yosef. Kitab Yeskel mengatakan, Masiah ben Yosef dan Masiah ben David itu dijadikan satu, sehingga menjadi satu di tangan kita, di tangan Hashem. Yaitu siapa sosoknya? Masiah Yeshua. Jadi ada kesatuan antara Masiah ben Yosef dengan Israel. Jadi figur Masiah ben Yosef dan Masiah ben David itu bukan 2 figur, tapi 1 figur sebenarnya. Sesuai dengan Yeskel 37 ayat 17. Ayat 19. Lanjut. Di situ dikatakan, katakanlah kepada mereka, and thus says the Lord Hashem,
Dan di situ dikatakan Daber Alehem, ya, Koamar Adonai Hashem. Katakanlah kepada My Lord Hashem, ini perhatikan ya, saya akan mengambil 2 stick ini, yaitu stick Yosef dan juga Yehuda, dan menggabung stick Yosef ini digabungkan dengan stick Yehuda dan digabungkan menjadi satu, that they may be one in my hand. Dalam bahasa Ibraninya, vehavu echad beyadi, di tanganku, beyadi. Mereka menjadi echad, Masya ben Yosef menjadi echad dengan Masya ben David. Kolhator mengatakan, Kolhator itu murid dari Vilna of Gaon, Rabbi Hillel Schlover itu adalah talmid dari Vilna of Gaon, mengatakan begini. Di permulaan Geulah, ketika stick tongkat Yosef dan tongkat Yehuda itu terpisah, mereka terpisah, Masya ben David, Masya ben Yosef, mereka ada terpisah on level of the awakening from below, di awal dari proses redemption, di awal dari proses Geulah. Ketika proses Geulah ini complete, however, the 2 pieces of wood have become one in my hand, the hand of God. 2 tongkat ini akan bergabung menjadi satu, dan Mesihim will be like 2 inseparable friends. 2 tipe Masiah ini, Masya ben Yosef dan Masya ben David, akan menjadi satu. They will have become one. Mereka akan menjadi satu. They will have become the King Masiah. Mereka akan menjadi raja, Melech HaMasiah, who is on the level of trustworthy, friend of the final Redeemer Rebenu, may he rest peace. Yang dalam level ketaatannya itu sama seperti Moshe Rebenu. Jadi ini konsep penyatuan 2 tipe Masiah, Masya ben Yosef dan Masya ben David. Itu sebabnya Rabenu Nathan dari Breslov mengatakan, hanya ada satu sadik kok. Kombinasi dari 2 Mesihim. Kombinasi dari 2 Masiah. Ini yang mengatakan adalah Breslov, bukan Mesianik. Rabi Ortodoks, Hasidik, mengatakan bahwa cuma ada satu Masiah, yaitu Sadik sesungguhnya, tapi kombinasi dari 2 Masihim. Nah, kembali lagi konsep Arvut. Breslov mengatakan begini, penjamin utama alam semesta ini adalah Neshamanya Hamasiah, yang adalah gabungan dari Neshamotnya para Sadikim dari seluruh generasi. Masiah will complete all rectifications, tikunim, and fix all the damage that was incurred through history from the Gan Eden. Masiah akan melakukan tikun olam dari semua damage yang sudah terjadi sepanjang sejarah dari sejak zaman Gan Eden. This is why, itu sebabnya Masiah itu menderita, yaitu Masya ben Yosef, melalui on behalf of Israel. Karena apa? Because Masiah berfungsi sebagai arvut, garantor for them all. Itu sebabnya Yeshua mengatakan di Perjanjian Baru, ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak memiliki da'at tentang apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, Hashem ampuni mereka. Sefira da'atnya mereka belum sampai levelnya. Yeshua melakukan Mesirut Hanefes. Yeshua melakukan arvut. Sama seperti Yehuda, melakukannya terhadap Yosef untuk melindungi Benyamin. Itu yang dilakukan Yeshua untuk melindungi bangsa Israel, sehingga Hashem tidak memusnahkan bangsa Israel hanya gara-gara dosa Sinat Hinam pada saat generasi itu.
The Messiah is Israel guarantor. Masiah itu adalah penjaminnya Israel. Kenapa Israel nggak dimusnahkan sampai sekarang ini hampir selama 3.500 tahun? Karena apa? Masiah penjaminnya. He has undertaken, dia sudah menderita untuk memberikan kaparah, atonement kepada Israel. Karena dosa-dosa Israel, untuk memperpendek masa galut eksal ini. Ben Ischai, Rabbi Yosef Haim dari Baghdad. Jadi konsep Masiah yang menderita itu memang tidak terlalu banyak dijelaskan di dalam Talmud, tapi para Chazal menjelaskan banyak konsep Masiah yang menderita. Ada Zohar di dalam Parashat Shemot menjelaskan tentang konsep Masiah ben Yosef, Masiah yang menderita. When the Messiah hears the great suffering of Israel in their dispersion, ketika Mesias mendengar penderitaan bangsa Israel di dalam galut, di dalam pembuangan, ya, and of the wicked amongst them who seek not to know the master, melihat orang-orang Israel menjadi sekular, Masiah weeps aloud on account of those wicked ones among them. Masiah berteriak, sedih, menangis. Seperti ada tertulis di Yesaya 53:5. Zohar menjelaskan bahwa Yesaya 53:5 berbicara tentang Mesias yang menderita, bukan tentang bangsa Israel. Tapi juga bisa diterapkan untuk bangsa Israel, tapi maksudnya di sini Zohar menjelaskan bahwa identitas Israel dengan Masiah itu interchangeable satu sama lain sesuai penjelasan di Yesaya 53. But he was wounded because of our transgression. Zohar mengatakan ini identitas Mesias, Masiah ben Yosef, Masiah yang menderita. The souls then return to their place. Neshamot itu kembali ke tempatnya, itu ke Hashem. Masiah ya, masuk ke hall di Gan Eden, yaitu Hall of Afflicted, rumah penderitaan. Di sana, ia memanggil semua sakit penyakit yang diderita oleh Israel, bidding them settle on himself. Dia ikatkan segala kutuk sakit penyakit itu ke dirinya sendiri. Ya. And were it not that he does eases the burden from Israel. Itu sebabnya Masiah itu meringankan beban dari Israel. Taking it on himself. Menanggungnya ke dirinya sendiri. No one could endure the sufferings. Tidak ada seorang pun yang bisa menanggung penderitaan yang dialami oleh Masiah ben Yosef ini. Ya, itu sebabnya itu yang dikatakan di Tanakh di Yesaya 53:4. A similar function was performed by Rabbi Eliezer here on earth. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Rabbi Elazar di muka bumi ini. For indeed, beyond number are the chastisement awaiting every man daily for the neglect of the Torah, all of which descended into the world at the time when the Torah was given. As long as Israel were in the Holy Land, by means of the temple service and sacrifices, they were averted all evil diseases and affliction from the world. Now, it is the Messiah who is the means of averting them from mankind until the time when a man quits this world and receive his punishment as already said. Konsep Masiah ben David ada dijelaskan di mana-mana. Chazal, Zohar. Kita lanjut ke Sefer Bereshit pasal 45 ayat 27. Ya. Sekarang Yosef dan Yehuda sudah rekonsiliasi. Sekarang mau mengabarkan kepada Yakov. Di situ dikatakan dalam bahasa Ibrani, Vathi ruach Yakov avihem, dan bangkitlah rohnya Yakov. Begitu tahu bahwa Yosef itu masih hidup. Artinya Yakov itu nama lainnya adalah Israel. Begitu tahu Yosef hidup, Israel revive, bangkit.
Begitu Israel tahu bahwa Yeshua itu adalah Masiah, Israel akan bangkit menjadi superpower. Itu artinya sebenarnya dari Kejadian 45:27. Israel akan mempunyai role yang komplit, yang wholeness, yang selengkapnya, yang perfect. Israel akan menjadi perfect begitu Masiah ada di muka bumi. Itu artinya. Rasi menjelaskan ayat ini bahwa begini. Apa artinya Yakov bangkit? Apa arti Israel bangkit? Roh Kudus atau Shekinah itu sebenarnya nggak ada pada Yakov. Karena apa? Yakov itu bersedih selama 22 tahun tidak ada Yosef. Yakov itu desperate. Rasi mengatakan, Shekinah that had departed from him rested again upon him. Begitu mendengar berita bahwa Yosef masih hidup, Shekinah datang lagi ke dalam dirinya Yakov. Itu sebabnya dikatakan Yakov itu bangkit. Jadi dengan kata lain, kalau orang yang selalu sedih, moody, ya, tidak gembira, tidak ada joy, tidak ada sukacita, itu nggak ada Roh Kudus. Itu yang dialami Yakov selama hampir 22 tahun berpisah dari Yosef. Yakov itu seperti orang hidup tanpa Shekinah, tanpa Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, pelajaran yang kita bisa petik dari Torah, orang yang terlalu sedih, itu nggak ada Roh Kudus, nggak ada Shekinah. Itu sebabnya Torah mengajarkan untuk selalu joy, sukacita, ya, dalam melakukan mitzvot, sukacita. Apapun yang Hashem berikan kepada kita, sukacita. Joy, itu yang akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Targum Yonatan di Kejadian 45:27 mengatakan, they told him all the words of Joseph which had spoken to them. And when he saw the wagons which Joseph had sent to bring him, the spirit of prophecy, roh nubuat itu yang sudah hilang dari Yakov pada saat Yosef dijual, kembali lagi dan berdiri tinggal bersama Yakov. Jadi selama 22 tahun itu Yakov, Israel itu nggak punya Roh Kudus. Begitu mengetahui Yosef masih hidup, baru Israel bangkit. Hal yang sama juga terjadi dengan bangsa Israel sekarang. Selama Masiah Yeshua belum datang, Israel tidak akan bisa berfungsi sepenuhnya, 100%. Begitu mereka mengetahui bahwa Yeshua masih hidup, di situ baru Israel bisa mengalami fullness. Apa yang dilakukan Israel pada saat mengetahui bahwa Yosef masih hidup? Ia mengatakan begini, Ot Yosef bnei chai. Raf, cukup. Anakku Yosef masih hidup. Ot Yosef bnei chai. Kalimat Ot Yosef bnei chai itu gematrianya 316, sama dengan nilai gematria dari kata Yeshu. Singkatan dari Yimach Shemo Vezikron. Semoga namanya dilupakan. Yimach Shemo Vezikron. Itulah nama yang diberikan oleh orang-orang Yahudi yang menolak Yeshua. Yeshua dipanggil sebagai Yeshu. Yimach Shemo Vezikron. Tapi sebenarnya Yeshu itu, sosok yang disebut Yeshu, semoga namanya dilupakan, sebenarnya sosok yang akan menghidupkan Israel. Sosok itu sebenarnya namanya Yeshua. Seperti Israel tanpa Yosef, seperti orang hidup enggan mati tak mau, demikian juga ya bangsa Israel tanpa Yeshu seperti hidup enggan mati tak mau. Begitu Israel mengetahui bahwa, oh Yosef masih hidup, Ot Yosef Avichai, anakku Yosef masih hidup, Masiah Yeshua masih hidup, di situ baru Roh Kudus datang lagi kepada Yakov. Kejadian 46 ayat 3-4.
Sekarang Yosef mengundang Yakov untuk datang ke Mesir. Yakov bingung. Boleh nggak saya datang ke Mesir ya? Hashem dulu sudah memanggil Abraham datang ke tanah perjanjian, tinggal di tanah perjanjian. Ketika Abraham pergi ke Mesir gara-gara ada kelaparan di tanah perjanjian, Hashem menyalahkan Abraham. Sehingga timbul permasalahan. Sedangkan waktu Ishak mengalami kelaparan di tanah perjanjian, Ishak diperintahkan Hashem untuk tetap tinggal, stay di tanah perjanjian. Sekarang saya gimana ya? Saya harus pergi atau jangan ya? Atau tetap tinggal di tanah perjanjian? Yakub bertanya kepada Hashem. Hashem jawab begini. Jangan takut. Jangan takut pergi ke Mesir. Saya akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Hashem bilang ke Israel begitu. Kamu mengalami galut, Israel, jangan takut. Kamu akan jadi bangsa yang besar. Di situ dikatakan, Anochi eret imcha Mitzrayimah. Saya akan pergi bersama kamu ke Mesir. Kemanapun bangsa Israel pergi, Hashem ada bersama mereka. Sekarang bangsa Israel, orang-orang Yahudi tersebar di seluruh pelosok. Ada Yahudi di Afrika, Yahudi di Amerika. Mereka mengalami exile. Seperti juga orang Yahudi exile ke Mesir, tapi Hashem bilang berjanji, saya akan tetap menyertai kamu kok. Dimanapun orang Yahudi pergi, Roh Kudus itu ada bersama-sama mereka. Talmud Babilonia, Traktat Megillah 29a mengatakan begini, Come see how beloved are Israel in the sight of Hashem. Coba lihat betapa Hashem mengasihi Israel. Kemanapun mereka pergi ke exile, Roh Kudus itu ada bersama mereka. Mereka ke Mesir, Roh Kudus juga ikut ke Mesir. Mereka ke Babilonia, Roh Kudus juga bersama mereka di Babilonia. Kemanapun mereka berada, Roh Kudus ada bersama mereka. Hashem ada bersama mereka. Itu sebabnya selalu mengatakan, kalau di komunitas Khaveri menemukan orang Yahudi, asli ya, bukan yang gadungan, datang buat relationship dengan mereka. Divine presence Shekinah ada pada mereka, kemanapun mereka ada. Walaupun mereka belum percaya Yeshua. Nggak usah takut menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi. Kejadian 46 ayat 33-34. Di situ berbicara ketika bangsa Israel ditempatkan di Goshen. Dan pekerjaan orang-orang Israel adalah sebagai pengembala. Jadi dikatakan, Ki to'avat Mitzrayim kal ro'e zof. Zon. Karena menjadi gembala kambing domba itu adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Domba itu adalah dewanya orang Mesir. Mengembalakan kambing domba itu suatu pekerjaan kekejian, tidak layak. Rashi mengatakan begitu, because sheep are regarded by them as deities. Orang-orang Mesir itu menyembah domba-domba. Gentiles menyembah domba-domba. Jadi ketika domba Pesach menyembelih, domba Pesach, itu artinya menyembelih semua yetzer hara penyembahan berhala di Mesir. Itu artinya. Dalam Snei Luchot Habrit, ya, Torah Or pasal 8 dikatakan begini. Zodiak, tanda zodiak domba Aries, itu adalah tanda pertama dari 12 zodiak, tanda zodiak. Melambangkan kekuatan senior, to which God delegated a variety of such function. Yang Hashem
tandakan dari konstelasi bintang. It was this symbol which had to be slaughtered to drive home the point that without the consent of God, it represented importance instead of power. Ketika Hashem memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih domba, artinya inilah yang disembelih. Kekuatan yang paling utama dari dunia ini disembelih. Tidak ada kekuatan lain selain Hashem. Karena orang-orang Mesir membuat domba ini sebagai dewa-dewa mereka, sebagai prince-nya mereka, ya, ini harus dibantai, disembelih orang-orang Yahudi. Jadi korban Pesach itu adalah sebenarnya korban untuk menyembelih Yetzer Hara, menyembelih dewa-dewa yang ada di dalam diri kita. Karena idolatry itu, penyembahan berhala itu adalah yang menghalangi kita dengan Hashem. For the same reason, it was important that the redemption take place in the month of the ascendancy of that sign. Itu sebabnya Geula itu harus datang pada saat bulan Nisan. And on the day that symbolized the zenith of its orbit. Dan pada saat konstelasi bintang itu, pada saat puncaknya. Torah menjelaskan ini dalam Kejadian 46 ayat 34 bahwa mengembalakan kambing domba itu adalah pekerjaan berhala, kekejian buat orang-orang Yahudi, buat orang-orang Mesir. Itu masuk akal. Itu sebabnya pada saat peristiwa Exodus, Hashem mengatakan begini, bulan Nisan akan menjadi bulan pertama buat kamu. Karena tidak ada lagi kekuatan lain di celestial region, ya, yang melambangkan kambing domba, hanya ada Hashem sendiri. Itu sebabnya Hashem memerintahkan untuk menyembelih domba pada hari raya Pesach. Untuk to humiliate by this single act the entire system upon which the Egyptians had built their position in this world. God performed judgment on the sheep, on the Egyptian deities, to demonstrate that He is not only the deity like others, Elohim, but He is Yud-Hei, Vav-Hei. Itu artinya menyembelih korban Pesach. Jadi itu slide terakhir dari Parashat Vaigas. Ada 54 slide yang bisa saya bagikan. Kita sudah belajar tentang konsep Arevut, Mesirut Nefesh, rekonsiliasi Yosef dengan Yehuda, bagaimana rekonsiliasi antara Yeshua dengan bangsa Israel. Ini yang akan menjadi blueprint kedatangan Yeshua yang kedua kalinya, rekonsiliasi dengan bangsa Israel. Semoga kita sebagai non-Yahudi yang dicangkokkan kepada bangsa Israel bisa mengerti role, peranan, dan responsibility kita masing-masing ya dalam mensukseskan misi rekonsiliasi antara Yosef, Maksiah ben Yosef, dengan Israel dalam hal ini. Akhir dari kata, saya tutup dengan mengucapkan berkat setelah belajar Torah. Baru kata Hashem Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayolam natabetokenu. Baru kata Adonai noten haTorah b'shem Yeshua Mesichenu. Amin v'amin. Berkatilah engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan Torah kebenaran dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah engkau Hashem sang pemberi Torah, di dalam nama Maksiah Yeshua kita sama-sama katakan amin dan amin.